syariatnya Nabi, fikih, usul fikih, tafsir, hadis dijadikan barang dagangan, saudara, diperjualbelikan, saudara. Kepada siapa diperjualbelikan? Yabi'unaha li umaraihim, dijualnya kepada para penguasa, dijualnya kepada para pejabat. Jadi fatwanya bukan kita kuning lagi, fatwanya berdasarkan keinginan pejabat, saudara. Kalau pejabat bilang A, dia fatwa A. Pejabat bilang B, dia fatwa B. Pejabat bilang C, dia fatwa C, saudara. Kitabnya dibuang, fikihnya dilempar, usul fikihnya diinjak, saudara. Apa kata pejabat? Dia laksanakan, dia anggap, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi hati-hati, hati-hati. Kalau mau negeri tentrem, aman, damai, maka harus dijaga itu ulama-ulama yang istiqamah. Tapi kalau ulama yang mata duitan, saudara, yang memperjualbelikan agama, manakala mereka merajalela di mana-mana, maka siap-siap bala dan bencana Allah datang. Makanya saya mau tanya ulama yang ada di semua umat Islam yang ada di sini, yang ada di Sampang, di Sampang Madura, siap ikuti ulama istiqamah? Orang kompak siap patuh kepada ulama yang istiqamah, siap tunduk kepada ulama yang istiqamah, siap berjuang untuk ulama yang istiqamah, siap mati bersama ulama yang istiqamah. Kalau ada ulama yang ada duit, yang mata duitan, ikuti atau tinggalkan. Kalau ada ulama pejabat yang kerjaannya jual hukum, ikuti atau tinggalkan. Majelisnya ikuti atau tinggalkan. Pesantrennya ikuti atau tinggalkan. Siap dukung ulama istiqamah, siap kawal ulama istiqamah, siap berjuang bersama ulama istiqamah. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang pertama, saudara. Jadi syarat yang pertama kalau negerimu aman apa? Harus ada ulama yang istiqamah. Kemudian yang kedua, sebagaimana dikutip Al-Qurtubi, saudara, nisa masurat ghairu mutabarrijat tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau mau negeri aman, damai, tentrem, saudara, maka perempuan-perempuannya harus tertutup. Perempuannya harus tutup aurat. Auratnya jangan dipamer-pamerkan. Auratnya jangan didagangkan. Auratnya tutup. Hanya untuk mereka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Kalau di Madura insya Allah perempuannya rata-rata nutup aurat. Amin. Tapi kalau nyebrang dikit aja dari Madura, di Surabaya banyak nggak paha kelilingan? Orang kompak banyak apa kagak? Banyak atau tidak? Kira-kira cegah atau pelototin? Wow, ngomong cegah dia melototin, sudah. Masya Allah, itu perempuan-perempuan yang pakai jilbab, saudara, yang dia tutup auratnya, tidak dipertontonkan kecuali oleh mereka yang dihalalkan oleh Allah. Itu perempuan-perempuan penyebab turunnya rahmat, saudara. Itu perempuan penyebab Allah cegah bala. Itu perempuan penyebab negeri tentram, aman, damai, sejahtera, saudara. Makanya saya kadang heran, bingung, saudara. Ini di Indonesia, pemerintah atau orang-orang yang punya wewenang, saudara, ada sebagian orang yang punya wewenang, begitu melihat orang telanjang, begitu melihat di Instagram, di mana-mana media sosial, saudara, itu aurat diumbar di mana-mana, nggak ada masalah, saudara. Dada kelilingan di mana-mana nggak ada masalah, saudara. Begitu ada perempuan yang pakai cadar, saudara, langsung dituduh teroris. Oh, itu yang pakai cadar itu teroris itu. Itu yang pakai cadar radikal itu. Itu yang pakai cadar anti NKRI itu. Saya suka ngomong kayak gitu. Ada atau tidak? Saudara, memang hukum pakai cadar ini masih khilaf. Ulama nggak sepakat masalah hukum menutup wajah. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Makanya mayoritas perempuan yang ada di Indonesia masih belum pakai cadar. Kenapa? Karena masih ada ulama yang mengatakan tidak wajib. Ini ikhtilaf rahmah. Alhamdulillah.
ini pendapat kalau diambil afdal. Kenapa kita katakan afdal? Karena di situ ada khuruj minal khilaf. Sedangkan khuruj minal khilaf mustahabun bil ijma'. Al-Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Mansur fil Qawaid, beliau mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun bil ijma'. Manakala ada perempuan yang pakai cadar, artinya dia telah khuruj minal khilaf. Dia ngambil yang sempurna, dia ngambil yang lebih afdal, dan dia mengikuti jejaknya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, saudara, pernah suatu saat ditanya beliau, wahai Sayyidatuna Fatimah, siapakah khairun nisa? Siapakah sebaik-baiknya perempuan, saudara? Apa kata Sayyidatuna Fatimah, saudara? Khairun nisa man la tara rajulan wa la yara rajulun, saudara. Sebaik-baiknya perempuan bukan yang make upnya paling tebal, saudara. Sebaik-baiknya perempuan bukan yang bajunya paling seksi, saudara. Sebaik-baiknya perempuan bukan yang hartanya paling banyak, yang wajahnya paling cantik, bukan. Tapi sebaik-baiknya wanita adalah man la tara rajulan, perempuan yang tidak melihat laki-laki, wala yaraha rajulun, dan tidak dilihat laki-laki. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau begitu saya mau tanya, berarti perempuan yang nutup aurat pakai cadar, yang pakai jilbab rapi, bagus atau tidak? Kurang kompak, bagus atau tidak? Dimusuhin, saudara. Ada salah satu kampus belum lama, saudara, dia keluarkan peraturan kalau ada perempuan yang pakai cadar tidak boleh masuk kampus, saudara. Biadab. Ada apa? Perempuan yang pakai cadar kau musuhi, yang teteknya kelilingan kau prototi, saudara. Perempuan yang pakai cadar kau permasalahkan, yang haknya dijual kau prototi, saudara. Makanya hati-hati ibadallah. Dulu di zaman dinosaurus, tahu zaman dinosaurus? Zaman purba, saudara. Ada di sini yang hidup di zaman dinosaurus? Banyak, saudara. Masya Allah. Dulu di zaman purba, kalau kita melihat Discovery Channel, Allah alam betul atau tidak, artinya semakin awal peradaban manusia itu yang nggak mengenal agama, saudara. Semakin awal peradaban manusia itu semakin terbuka pakaiannya, saudara. Dulu manusia kenal pakaian sekedarnya. Semakin berkembang peradaban mereka, akhirnya pakaian untuk menutupi tubuh dibuat, saudara. Sampai datang Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu Rasulullah datang, saudara, perempuan-perempuan di Madinah, begitu turun ayat hijab, seperti gagak-gagak hitam, ibadallah. Nggak kelihatan, saudara, saking tertutup auratnya. Artinya apa? Semakin maju peradaban manusia, pakaian orang semakin tertutup, ibadallah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang ngaku modern, yang ngaku berperadaban, yang ngaku zaman now, tapi auratnya kebuka, dadanya kelilingan, paha-nya kelilingan, artinya itu manusia purba, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Perempuan pakaiannya kebuka berarti perempuan pur. Bapak punya anak pakaiannya kebuka berarti bapak pur. Suami punya istri pakaiannya kebuka berarti istri suami pur. Pejabat punya anak pakaiannya kebuka berarti pejabat pur. Habib punya anak pakaiannya kebuka berarti Habib pur. Apa ibu sebutin Habib? Oleh kalau pejabat doang Habib nggak disebutin, urusannya ditangkap lagi, saudara. Masya Allah. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Satu langkah Bapak Ibu anaknya keluar auratnya dalam keadaan kebuka, artinya Bapak Ibu punya andil di dalam mengundang bencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, perempuan-perempuan yang pakai cadar, perempuan-perempuan yang auratnya tertutup, mereka adalah yang punya andil besar di dalam mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya demi Allah, saudara, demi Allah, kami umat Islam yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah, dia yang akan menjaga perempuan-perempuannya, dia yang akan menjaga agar kakaknya, adiknya, ibunya, anaknya, keluarganya tidak keluar dalam keadaan terbuka. Manakala ada yang berani caci maki perempuan-perempuan kami, ada yang berani mengolok-olok
mudah-mudahan semuanya dapat istri salehah, yang perempuan semuanya dapat suami yang saleh. Amin, amin ya rabbal. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Perang kompak jelas atau tidak? Kalau begitu, yang kedua yang menjadi penyebab turunnya bala adalah perempuan yang menutup aurat. Yang ketiga, kita lanjutkan saudara, yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan balanya adalah masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Yang ketiga, kalau mau negeri aman, damai, tentram, sejahtera, maka harus ada mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, kalau saya bahas amar ma'ruf nahi munkar, jangankan 1-2 jam, 3 hari nggak selesai, saudara. Saking panjangnya, saking lebarnya. Siap duduk 3 hari di sini? Betul? Ente siap, ane mati 3 hari ngomong, saudara. Masya Allah. Amar ma'ruf nahi munkar panjang lebar, saking bayatnya hadis ayat yang berkaitan dengan ma'ruf nahi munkar. Tapi satu yang pengen saya jelaskan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imam Syatibi, perhatikan baik-baik, tenang semuanya. Kita lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Insya Allah. Al-Imam Syatibi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, di dalam kitabnya Muwafaqat. Jadi kalau kita belajar usulul fiqh, ada salah satu sub ilmu usulul fiqh yang namanya ilmu maqasidus syariah, saudara. Kalau di umumnya kitab usulul fiqh biasanya ini dibahas berkias, masalihul illah. Ada salah satu maslak namanya munasabah. Munasabah itu biasanya bahas maqasidus syariah, tapi secara singkat, nggak panjang lebar, saudara. Nah, ada sub bidang secara khusus panjang lebar membahas maqasidus syariah. Apa maksudnya maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah esensi daripada syariat. Ulama melakukan istifraq, kata Imam Syatibi, dari awal sampai akhir, dari ibadat sampai itik, saudara. Ternyata ulama mengambil kesimpulan bahwasanya intisari daripada syariat ada 5. Nah, ini orang Madura kita ngaji di malam, siap ngaji? Ini perhatikan baik-baik, ini kepake sampai akhir hayat kita, saudara. Intisari daripada syariat ada berapa? Orang keras ada berapa? Ada 5. Yang pertama, hifdzuddin. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang pertama menjaga apa? Agama, saudara. Yang kedua, intisari daripada syariat adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Makanya dalam syariat nggak boleh sembarangan kita bunuh orang, saudara. Nggak boleh sembarangan kita tumpahkan darah orang. Syariat dengan tegas, saudara. Nyawa balas nyawa, mata balas mata, gigi balas gigi, tangan balas tangan, kaki balas kaki, saudara. Itu syariat. Kenapa demikian? Karena syariat salah satu tujuan intinya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Di tujuan pertama dari syariat tadi apa? Menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga, intisari daripada syariat, hifdzul akal, menjaga akal, saudara. Syariat menjaga betul akal umat manusia. Makanya khamar dilarang, saudara, diharamkan. Miras diharamkan. Sabu-sabu, topi miring, narkoba, narkotika, semuanya diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena bisa merusak akal, karena bisa menghancurkan akal, karena bisa menghilangkan akal. Makanya diharamkan oleh syariat. Alhamdulillah. Itu yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, tujuan daripada syariat hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga apa? Keturunan. Makanya syariat meletakkan berbagai macam hukum yang berkaitan dengan nikah. Syariat juga mengharamkan
mengharamkan zina. Kenapa zina diharamkan? Li'anna zina yu'addi ila ikhtilatil ansab. Karena kalau seseorang berzina itu bisa menyebabkan campur aduknya nasab. Anak nggak tahu siapa bapaknya, anak nggak tahu siapa orang tuanya, karena zina merajalela, saudara. Karena syariat menjaga keturunan, makanya syariat mengharamkan zina. Alhamdulillah. Jadi tujuan syariat yang keempat tadi apa? Menjaga keturunan. Dan yang kelima, tujuan daripada syariat adalah hifdzul mal, menjaga. Boleh nggak harta orang lain kita curi? Boleh. Jangan kan merampas harta orang lain. Albi ala bai'i ghairi, nggak boleh, sudah. Orang sudah fix jual beli, udah oke, udah semangat, tahu-tahu kita tikung, saudara. Nggak boleh, haram dalam syariat. Sampai segitunya syariat ingin menjaga harta kita. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mau tanya orang Madura, semuanya jawab yang kompak. Tujuan daripada syariat, maqasidus syariah ada berapa? Orang kompak ada berapa? Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta, saudara. Apa yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Ternyata Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqah beliau, saudara, wa yarji'u ila dzalika kullih al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau mau lima-limanya maqasidus syariah betul-betul ditegakkan, betul-betul diterapkan, maka bagaimana caranya? Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Ditegakkan, agama terjaga, betul. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, maka jiwa terjaga, betul. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, miras diberantas, maka akal terjaga, betul. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, pelacuran diberantas, maka keturunan terjaga, betul. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, kemudian itu rampok-rampok, itu begal-begal, itu koruptor diberantas, maka harta rakyat akan terjaga, saudara. Masya Allah. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau mau lima tujuan utama syariat betul-betul terjaga, kuncinya tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kita FPI nggak kompromi, saudara. Kita tahu jalan yang kita tempuh adalah jalan yang begitu sulit, jalan yang ditempuh oleh para ulama-ulama Madura untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya melalui wadah FPI adalah jalan yang berat, saudara. Jalan yang penuh caci maki, jalan yang penuh hinaan, jalan yang penuh fitnah. Kami tahu, saudara, ini jalan tidak mudah, ini jalan penuh tantangan, tapi kami tetap memilih untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kami cinta kepada NKRI. Kami teriakan, bubarkan itu miras, karena kami cinta kepada NKRI. Kami teriakan, lawan itu penista agama, karena kami cinta NKRI. Kami nggak mau NKRI dirusak dengan penista agama. Kami teriakan, itu bubarkan tempat pelacur. Kenapa? Karena kami cinta bangsa Indonesia. Kami tidak mau Indonesia dirusak dengan pelacur. Makanya apapun resikonya nggak peduli, walaupun difitnah, dihina, dicaci, dimaki sekalipun, tidak apa-apa. Kami rela harus jadi korban, saudara. Berapa banyak ulama-ulama kami yang dipenjara, bahkan imam besar kami sampai 3 kali dipenjara, saudara. Berapa banyak kiai-kiai kami yang dipenjara, laskar kami dipenjara. Kami tidak peduli, yang penting Indonesia aman, yang penting Indonesia tentram, yang penting Indonesia jalan. Walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, kami tidak akan pernah mundur untuk tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Begitu saya mau tanya masyarakat Madura, berarti amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Penting atau tidak? Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau begitu FPI menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siap dukung perjuangan FPI?
siap sokong perjuangan FPI, siap bela perjuangan FPI. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya bahaya saudara. Ini amar ma'ruf nahi munkar kalau ditinggalkan. Mau sebanyak apapun pesantrennya, ulamanya, kiainya saudara, maka bala turun gak mandang orang alim, gak mandang orang awam saudara. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, begitu juga ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin saudara. Apa diceritakan, ada satu kampung fiha 18,000 a'maluhum a'malil anbiya. Ada satu kampung yang di dalamnya ada 18.000 penduduk saudara. Ada berapa penduduk? 18.000 penduduk. A'maluhum a'malil anbiya, amal mereka seperti amal nabi saudara. Sholatnya luar biasa, zakatnya luar biasa, sedekahnya hebat, tahajudnya hebat, zikirnya hebat saudara. Ka'amalil anbiya, amalnya seperti amal nabi saudara. Tapi apa yang terjadi pada kampung tersebut? Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, diriwayatkan ternyata kampung tersebut Allah hancurkan, Allah binasakan dengan bala saudara. Timbul tanda tanya, ini kampung banyak orang soleh habib, 18.000 nggak main-main, orang soleh, ahli ibadah, ahli zikir. Tapi kenapa kok kampungnya bisa hancur, bisa binasa? Ada apa habib sampai seperti itu? Kenapa kok bisa saudara? Ternyata iya, mereka memang soleh, mereka memang baca Al-Quran, mereka memang berzikir, tapi solehnya buat dirinya sendiri saudara. Baca Quran jalan, tapi pelacuran di sekitarnya tetap berjalan saudara. Zikirnya jalan, tapi minuman keras merajalela di sekitarnya didiamkan saudara. Ini hati-hati, ini perlu menjadi tanbih, peringatan buat kita. Makanya sedikit saya mau bahas di sini terkait bencana yang ada di Lombok saudara. Ini introspeksi buat kita semua. Saya nggak mau menyalahkan saudara-saudara kita yang ada di Lombok saudara, karena mereka sedang menghadapi musibah yang begitu luar biasa. Kita nggak pengen menambahkan beban mereka, betul? Tapi ini introspeksi buat kita semua saudara. Lombok sama Bali ini beda. Kalau Bali banyak turis, banyak orang telanjang, tapi mayoritas penduduknya non muslim saudara. Penduduknya non muslim, makanya istidraj saudara. Panjang, kelihatannya aman-aman aja, tapi nanti di akhirat balasannya saudara. Kalau di Lombok ini mayoritas penduduknya muslim. Bahkan Lombok itu punya julukan Pulau 1000 Masjid saudara. Saking banyaknya masjid di Lombok. Bahkan nggak sampai di situ. Itu di Lombok banyak tuan guru, banyak kiai, sampai-sampai gubernurnya doktor S3 jurusan Al-Quran saudara. Itu Lombok. Banyak pesantren, banyak santri. Bahkan setahu saya, sepengalaman saya kuliah di luar negeri saudara, itu biasanya mahasiswa-mahasiswa yang datang dari Lombok hufadzul Quran, mereka para penghafal Al-Quran di Allah. Saya mau tanya, kira-kira Lombok bagus atau tidak? Kurang kencang bagus atau tidak? Luar biasa saudara. Kota santri, kota ulama, kota kiai saudara. Tapi jangan lupa, di Lombok itu banyak pantai. Salah satu pantainya yang ada di Pulau Gili Terawangan saudara. Saya pernah ke Lombok 3 kali. Sekali tahun 2010, yang kedua kali nemenin Sayyidul Walid Al-Habib Rizik Syihab ceramah, kemudian yang ketiga tahun kemarin ceramah bersama Habib Bahar saudara. Kami dengar langsung dari masyarakat Lombok saudara. Itu kata masyarakat Lombok, di Lombok ada pulau namanya Pulau Gili Terawangan. Itu tempat bule jual jemur dada nggak pakai BH saudara. Saya jujur, saya nggak menambahkan, nggak mengurangkan saudara. Tanya orang-orang Lombok. Walaupun banyak pesantren saudara, banyak kiai, ada pulau telanjang, pulau bukil. Di situ penuh prostitusi, di situ penuh pelacuran, di situ penuh kemaksiatan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah marah saudara. Tidak besar, tidak kecil, tidak ulama, tidak awam, tidak masyarakat, tidak santri.
binasa, Allah murka, saudara. Makanya hati-hati. Maksiat ini jangan digampangkan. Maksiat ini jangan dianggap remeh. Manakala ada kemaksiatan di daerah kita, saudara, jangan tinggal diam. Diamnya Anda. Berarti Anda ingin bala Allah datang subhanahu wa ta'ala, saudara. Anda ingin balanya Allah datang, saudara. Kalau ada kemaksiatan di sekitar Anda, ada yang undang dangdut koplo, saudara. Biasanya ada yang dangdut koplo. Ada nggak yang dangdut koplo? Saudara, kalau ada yang undang dangdut koplo di kampung Anda, laporkan ke polisi, tolak, saudara. Kalau polisi tutup, alhamdulillah. Tapi kalau polisi nggak tutup, umat Islam yang bubarkan, saudara. Kalau ada tempat pelacuran, tempat judi, tempat minuman keras, laporkan ke aparat. Kalau mereka bertindak, alhamdulillah. Tapi kalau mereka diam, mereka bungkam, jangan salahkan umat Islam yang tutup, umat Islam yang bubarkan, umat Islam yang bakal. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, kalau begitu amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Masyarakat Madura, kalau ada kemunkaran di Madura, berantas atau biarkan? Kalau ada minuman keras di Madura, berantas atau biarkan? Kalau ada pelacuran di Madura, berantas atau biarkan? Berantas atau biarkan? Siap jaga Madura dari maksiat, siap bersihkan Madura dari maksiat, siap bersihkan Madura dari munkar. Semua Madura angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya. Jadi tadi yang menyebabkan tolaknya bala, yang pertama ulama yang istiqomah, yang kedua adalah perempuan yang menutup aurat, dan yang ketiga adalah penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh sembarangan, saudara. Nggak boleh asal bakar, nggak boleh asal carok, saudara. Jangan langsung asal bakar, nggak ikutin arahan ulama. Karena amar ma'ruf nahi munkar ada hukumnya, ada aturannya, ada syurutnya, panjang lebar dibahas sama ulama. Insya Allah kalau kita ikutin langkahnya ulama, berkah dan bermanfaat, insya. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, ini yang paling penting, ibarat Allah, perhatikan baik-baik, ini yang paling penting. Yang keempat, syaratnya negeri kalau mau tentram, aman, damai, sejahtera, maka harus ada imamun adilun la yadhlim. Harus ada pemimpin yang adil dan tidak zalim, saudara. Saya mau tanya masyarakat Madura, ini suara rakyat ini. Ini suara rakyat ini. Ini Indonesia turun bala, turun bencana, bala zahir, bala batin, saudara. Bala zahir biasa, bala batin lebih parah dari bala zahir, saudara. Indonesia penuh bala, penuh bencana. Saya mau tanya, pemimpinnya sudah adil atau belum? Orang keras adil atau belum? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Saudara, ini suara rakyat. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak memprovokasi, tapi ini suara rakyat. Rakyat yang merasa disakiti, rakyat yang merasa dizalimi, rakyat yang merasa ditipu, rakyat yang merasa dipermainkan, saudara. Makanya jangan main-main, kita kadang sakit hati, saudara. Pemimpin adil ini derajatnya tinggi, nggak main-main, saudara. Diriwayatkan dalam hadis, ini hadis dikutip oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Beliau nyebutin sumbernya tapi saya lupa, kalau nggak salah dari Ibn Khuzaimah, tapi yang penting dikutip, nanti bisa dipastikan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumun min imamin adil afdal min ibadati 70 sanah." Satu hari saja pemimpin adil, satu hari saja pemimpin menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, menyejahterakan rakyatnya, maka itu lebih afdal daripada ibadah 70 tahun, saudara. Masya Allah, ini hadis disebutkan, ini bukan hadis maudu, ada sumbernya, bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Nggak main-main. Kenapa sampai derajatnya seperti itu? Karena kalau ada satu pemimpin adil, maka rakyat Indonesia 200 juta merasakan enak pendidikan, 200 juta merasakan ekonomi yang sejahtera, 200 juta merasakan penegakan hukum yang sejahtera. Alhamdulillah. Kalau begitu
pemimpin adil bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kalau ada pemimpin adil kita dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Dukung saudara. Tapi faktanya sampai saat ini rakyat berkali-kali dikecewakan, betul? Rakyat berkali-kali disakiti, betul? Rakyat berkali-kali dipecahkan, disayat-sayat hatinya, saudara. Begitu daging naik, saudara, harga daging naik, rakyat menjerit nggak bisa makan daging. Apa katanya? Kalau daging mahal ganti saja makan bekicot. Pejabat Sarimi, Masya Allah, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Nah, sampai di situ saudara, rakyat menjerit listrik mahal. Apa kata mereka? Kalau listrik mahal cabut aja meterannya. Rakyat menjerit ini telur mahal. Apa kata mereka? Telur mahal gara-gara Piala Dunia, saudara. Lu pikir ayam main bola? Masya Allah. Kira-kira seperti ini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Rakyat sakit, listrik naik, cabai naik, beras naik, telur naik, BBM naik, BBM tinggi. Orang kompak nih, bukan suara orang Madura nih, bukan nih. Bukan suara orang Madura kompak biasanya. Naik, tinggi, cabai naik, cabainya naik, listrik naik, listriknya tinggi, telur naik, telurnya, beras naik, tinggi, semua kiri kanan banyak rakyat sengsara. Kiri banyak orang kompak. Coba rakyat Madura ini penderitaan rakyat atau bukan? Suara rakyat atau bukan? Jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Kalau jujur mesti kompak. Ayo semuanya sama-sama biar kedengeran ke Jakarta, saudara. Ayo semuanya naik, BBM listrik naik, listriknya cabai naik, cabainya tinggi, beras naik, tinggi, telur semuanya naik, telurnya semuanya sama-sama kiri kanan, kiri banyak rakyat, kiri kulihat saja. Sekali lagi semua jawab, suaranya kompak. Rakyat Madura, ini semua fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Rakyat sakit atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Saudara, kalian pejabat enak, kalian naik mobil mewah, kalian rumahnya bagus, rakyat yang sakit, rakyat yang sengsara, rakyat yang menderita, saudara. Masya Allah, bahkan nggak sampai di situ. Yang lebih parah lagi, saudara, ini harus jadi introspeksi pemerintah kita. Sampai sekarang kriminalisasi ulama belum di stop, saudara. Betul? Betul? Saudara, ini kriminalisasi ulama nggak main-main. Tidak main-main, saudara. Ini perkara yang sangat serius. Bahkan
saat ini imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab masih dibelit berbagai macam kasus yang direkayasa, saudara. Itu awalnya, saudara, awalnya sebenarnya kalau beliau nggak mau dikriminalisasi gampang. Satu, beliau nurut apa kata pemerintah, selesai kriminalisasi, semua dihapus, saudara. Itu awalnya, saudara, sebelum aksi 212. Awal aksi 212, aksi yang dihadiri lebih dari 7 juta umat Islam, sehingga Ahok longsor dan lengser, saudara. Sebelum aksi 212, beliau didatangi. Saya sudah ceritakan berkali-kali. Beliau didatangi ke Megamendung, tempat beliau. Ini saya bukan kata orang, tapi saya dengar langsung, saudara, dari beliau dan beberapa saksi yang melihat pada saat itu. Saya sedang di Yaman, tapi saya lihat dari saksi langsung yang melihat, dan saya dengar dari mulut beliau sendiri, saudara. Apa yang terjadi? Sebelum aksi 212 beliau didatangi. Habib, udahlah, Habib nggak usah lanjutin lagi penolakan terhadap Ahok. Nggak usah, Beb, udah cukup Beb, cukup. Antum duduk aja tenang di pondok pesantren antum. Ini kami siapkan untuk Habib 1 triliun, saudara. Masya Allah, 1 triliun banyak apa kagak? Pernah lihat 1 triliun? Nolnya ada berapa nolnya? Nolnya aja nggak tahu tuh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Habib Rizik cuma terdiam. Beliau nggak jawab, saudara. Beliau cuma diam. Beliau ketawa. Ini utusan yang datang ke beliau kaget. Ini Habib Rizik mau ditawari 1 triliun, kok cuma diem, cuma ketawa. Apa ini artinya? 1 triliun nggak main-main, saudara. Ini orang balik ke bosnya. Bos, Habib ditawarin 1 triliun, cuma diem, cuma ketawa, bos. Itu apa tandanya ketawa itu? Nggak tahu, bos. Jangan-jangan kurang ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah, kamu berangkat lagi, tawarkan kepada Habib Rizik lebih tinggi. Siangnya dia datang. Apa ditawarkan ke Habib Rizik? Habib, ini untuk Habib 2 triliun, saudara. Masya Allah, itu 2 triliun. Kalau dibeliin cendol, Madura banjir, saudara. 2 triliun, saudara. Nggak main-main. Kayak 7 turunan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ditawarkan 2 triliun. Apa beliau diam, saudara? Apa beliau terima? Apa beliau tergiur, saudara? Tidak. Dengan lisanul halnya beliau mengatakan, jangankan 1 triliun, jangankan 2 triliun, 1000 triliun pun aku tidak akan mundur untuk melawan pesta agama, saudara. Takbir, takbir, takbir. Hanya begitu beliau tolak itu uang, saudara. Beliau katakan kepada Syarifah Ummi Fadlan bin Yahya, mudah-mudahan keluarga beliau Allah jaga terus, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Begitu ditolak, saudara, beliau katakan kepada Syarifah Ummi Fadlan bin Yahya, istri beliau, ibu mertua saya. Apa kata beliau? Umi, ini mereka mau pakai ilmu ngerangkul. Tahu ngerangkul? Dirangkul, pakai ilmu diajak baik-baik, saudara. Kalau ilmu ngerangkul gagal, maka mereka akan gunakan ilmu pukul, saudara. Betul apa yang beliau katakan. Begitu Ahok longsor dan lengser, langsung beliau dibelit dengan lebih dari 15 pasal, saudara. Mulai dituduh nyerobot tanah, dituduh memfitnah lambang negara, dituduh menghina Pancasila, dituduh menghina agama Kristen, dituduh macam-macam, sampai yang terakhir difitnah melakukan jet set, saudara. Saya mau tanya orang Madura, ini orang Madura, Habib Rizik, imam besar kita, difitnah melakukan jet set, percaya apa kagak? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Saudara, makanya beliau keluar negeri, saudara. Untuk apa? Karena la yajuzu al-istislam li kafir, saudara. Nggak boleh kita sahkan leher kita untuk difitnah, untuk dianiaya, untuk dirusak namanya oleh orang kafir, saudara. Nggak main-main, luar biasa ini fitnah, ibadallah. Kriminalisasi terjadi sampai sekarang belum berhenti, saudara. Sampai saya bertanya-tanya, ya Allah, ya Rabb. Kami bertanya-tanya, ya Rabb. Kami bertanya-tanya kepada imam besar kami. Wahai imam besar, wahai panutan kami, wahai guru kami, wahai kekasih kami, apa salahmu? Apa yang kau lakukan sampai mereka begitu gencarnya ingin merusak namamu? Mereka begitu gencarnya ingin memenjarakanmu.
membunuhmu. Apa salahmu wahai imam besar? Apa salahmu? Apakah kau merampok uang rakyat? Apakah engkau merampok duit masyarakat? Apakah engkau menyelundupkan narkoba? Apakah engkau ingin merebut negara? Apakah engkau gila jabatan? Tidak. Kesalahanmu cuma satu wahai imam besar. Kesalahanmu cuma satu. Kau begitu tegas menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau begitu berani memperjuangkan panji baginda Nabi Muhammad. Kau begitu berani memperjuangkan NKRI, menegakkan hukum di NKRI, mengusir asing dan asing, walaupun kau difitnah, walaupun kau dipenjara, walaupun kau harus mati sekali, wahai imam besar. Masya Allah, makanya kami demi Allah, kami lihat imam besar kami difitnah, kami lihat imam besar kami dikejar-kejar, namanya ingin dihancurkan oleh media. Demi Allah, cinta kami bukannya berkurang, tapi cinta kami semakin bertambah, saudara. Kesetiaan kami bukan berkurang, tapi kesetiaan kami semakin bertambah, saudara. Kesetiaan kami semakin bertambah, saudara. Demi Allah, walaupun kami harus mati, walaupun kami harus bersifat darah, walaupun nyawa kami harus hilang, walaupun kami harus hancur, kami tidak akan mundur untuk bela imam besar kami. Takbir, takbir, takbir. Siap perjuangkan imam besar, siap bela imam besar, siap ikut komando imam besar. Takbir. Sallu ala nabi. Sekali lagi saya mau tanya, sebelum saya tutup, saya mau tanya sekali lagi, kalau begitu pemimpin yang ada di Indonesia, pemerintah sudah adil atau masih zalim? Terang keras, adil atau zalim? Adil atau zalim? Biarkan atau ganti? Biarkan atau ganti? Tetap atau jangan? Tetap atau jangan? Saudara Habib, banyak yang bertanya kepada saya, Habib, ini kan kita udah semangat betul 2019 ganti presiden, betul? Betul? Tapi kok sampai sekarang belum ada komando imam besar, Habib? Sampai sekarang Habib Rizik kok belum komandokan untuk mendukung fulan atau alan? Habib Rizik belum menyebutkan nama. Kenapa begitu, Habib? Walaupun kami tahu Habib Rizik nggak mungkin bela rezim penista agama, betul? Tapi kenapa kok belum ada komando kami untuk turun ke kampung-kampung memperjuangkan kepemimpinan nasional yang baru ini, Habib? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Jam 11 lewat. Lanjut. Udah malam. Masih semangat. Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, perhatikan baik-baik. Begitu juga untuk para ulama, para tuan guru yang saya hormati. Ini banyak dipertanyakan, saudara, kenapa kok sampai Habib Rizik, sampai saat ini Habib Rizik belum mengumumkan dukungannya secara spesifik, secara khusus, saudara. Saudara, kemarin diadakan istimewa ulama yang pertama. Ijtima ulama yang pertama terdiri dari beberapa komisi. Ada komisi dakwah, ada komisi ekonomi, salah satunya ada komisi politik. Di komisi politik ada beberapa keputusan, rekomendasi hasil ijtima komisi politik. Salah satunya adalah merekomendasikan capres dan cawapres hasil ijtima ulama. Pada saat itu ijtima sepakat capres yang akan didukung adalah Bapak Prabowo Subianto. Tapi tunggu dulu, belum selesai sampai di sini, saudara. Dan ijtima ulama juga merekomendasikan cawapres. Merekomendasikan apa? Cawapres. Cawapres untuk dijadikan satu paket dengan capres, saudara. Karena ijtima ulama menginginkan agar pemimpinan nasionalisme dengan agamis seimbang, saudara. Akhirnya direkomendasikan cawapres yang pertama Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau itu mantan Menteri Sosial, pernah jadi dubes di Saudi Arabia, begitu juga beliau pernah jadi dubes di Oman. Alhamdulillah. Kemudian cawapres yang kedua yang direkomendasikan adalah Ustadz Abdus Somad, saudara. Nah,
Lalu kenapa cawapres ini nggak diambil? Yang pertama Ustaz Abdul Somad, beliau menolak, tidak mau karena beliau merasa dirinya tidak mampu untuk jadi cawapres. Beliau tidak mau untuk maju sebagai cawapres karena beliau merasa tidak mampu untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua, Dr. Salim Segaf Al-Jufri akhirnya ditolak oleh koalisi yang ada, saudara. Ini timbul tanda tanya. Istimewa ulama tidak boleh emosi. Para pemimpin umat tidak boleh memutuskan sesuatu dengan amarah. Timbul tanda tanya. Kenapa cawapres yang direkomendasikan oleh istimewa ulama kok ditolak? Makanya ulama memutuskan untuk mengadakan istimewa ulama yang kedua. Kita tidak mau langsung menyatakan dukungan, tapi kita akan adakan istimewa ulama yang kedua, insya Allah nanti tanggal 7 September atau 15 September. Untuk apa tujuannya? Yang pertama untuk klarifikasi, saudara. Yang pertama untuk klarifikasi. Tolong tenang dulu. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Siap tenang? Siap dengarkan dengan khusyuk? Karena ini pembahasannya sangat penting yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang pertama, untuk apa harus ada istimewa ulama yang kedua, Habib? Kenapa kok nggak langsung saja diadakan dukungan terhadap capres tertentu? Yang pertama, kami mempertanyakan kenapa cawapres yang kami usung ditolak, kenapa cawapres yang kami usung dari kalangan ulama tidak digubris. Ini harus ada klarifikasi. Apa alasannya? Apa sebabnya? Kenapa mereka tidak usung? Harus ada tabayun, harus ada klarifikasi supaya harkat dan martabat ulama tetap terjaga, saudara. Betul? Betul. Yang kedua, saudara, kenapa belum ada dukungan secara langsung? Saya dengar langsung di Walid Habib Rizik bin Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk beliau. Sewaktu saya di Mekah kemarin selama bulan Ramadan, saudara, saya menemani beliau bertemu dengan banyak tamu dari berbagai daerah, delegasi dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Malaysia pun berdatangan, saudara. Jamaah-jamaah umroh yang ada. Beliau selalu berpesan di dalam mendukung terhadap dukungan politik, siapapun yang mau kita dukung, mau caleg ke, mau calon bupati ke, mau calon wali kota ke, mau calon gubernur ke, apalagi presiden, tidak boleh ada mendukung tanpa ada kontrak politik, saudara. Karena kalau nggak ada kontrak politik bahaya, saudara. Harus tanda tangan dulu hitam di atas putih. Anda akan didukung oleh umat Islam, Anda akan diperjuangkan oleh umat Islam. Apa yang akan Anda berikan untuk umat Islam? Apa yang akan Anda berikan untuk umat? Apa yang akan Anda berikan untuk ulama? Apa yang akan Anda berikan untuk bangsa Indonesia? Ini di Indonesia ada indikasi kebangkitan PKI. Anda siap nggak untuk melawan kebangkitan PKI? Ini di Indonesia ulama dikriminalisasi. Anda siap nggak bela ulama? Imam besar kami masih di Mekah. Anda siap tidak menjemput imam besar kami ke Indonesia, saudara? Ini Indonesia mau direbut sama asing dan asing. Anda siap nggak untuk usir itu asing-asing? Anda siap atau tidak untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia? Kita pengen tanda tangan dulu hitam di atas putih, saudara. Harus ada perjanjian. Karena kalau nggak ada perjanjian, akhirnya takutnya ulama dijadikan seperti mobil mogok, saudara. Tahu mobil mogok? Mobil mogok itu didorong. Begitu didorong mobilnya jalan, yang ngedorong ditinggal, saudara. Kita nggak mau begitu. Kita mau kita dukung, tanda tangan hitam di atas putih, kontrak politik. Anda akan kami dukung, tapi jangan lupa Anda harus dukung umat. Anda akan kami dukung, tapi jangan lupa Anda harus stop kriminalisasi ulama. Anda kami dukung, tapi jangan lupa itu lawan PKI, itu lawan asing dan asing, saudara. Betul. Ini yang Habib Rizik inginkan. Jadi kita jangan terburu-buru, jangan sampai kita beli kucing di dalam karung, saudara. Paham beli kucing dalam karung? Kayak anak zaman sekarang kawin, kenalnya dari mana? Kenalnya dari Facebook, saudara. Kenal dari Facebook, begitu di Facebook tuh lihat fotonya cantik luar biasa. Begitu ketemu mukanya bolong-bolong, saudara. Ternyata fotonya editan nih, Allah. Jangan, kita umat Islam nggak mau ditipu. Kita rakyat Indonesia capek dibohongi, betul? Rakyat Indonesia capek ditipu, betul? Rakyat
Indonesia capek dihianati betul. Kita ingin betul-betul mendukung siapa yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau kontrak politik ini beda, hati-hati. Beda kontrak politik dengan transaksi politik. Kontrak politik harus, tapi transaksi politik haram hukumnya, saudara. Duduk, biar yang lain kelihatan, duduk, saudara. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Kontrak politik haram, tapi transaksi politik, kontrak politik harus, tapi transaksi politik haram. Apa bedanya kontrak politik dan transaksi politik, Habib? Kontrak politik itu sifatnya kepentingan umat, poinnya umum. Kalau transaksi politik ada kiai, ada habib, punya pesantren, punya majelis. Oh kamu mau maju jadi gubernur, apa yang kamu mau berikan kepada saya? Berikan saya 1 miliar, kamu saya dukung. Berikan saya Alphard, kamu saya dukung. Berikan saya tanah, kamu saya dukung. Ada nggak yang model begini? Ada nggak yang model begini? Haram begini, saudara. Kenapa haram? Karena dia jual amanat suara rakyat yang ada di tangannya, saudara. Itu muridmu, santrimu, umatmu, majelismu, amanat dari Allah, bukan untuk diperjualbelikan untuk syahwat harta, saudara. Nggak boleh. Transaksi politik haram, tapi kontrak politik ini harus. Makanya kita akan tunggu ijtima ulama yang kedua. Siap tunggu ijtima ulama yang kedua? Mana makanya insya Allah nanti delegasi kami sangat berharap dari para ulama, para kiai, para asatidz, para habaib yang ada di Madura untuk betul-betul mengirimkan delegasinya yang militan. Kita akan susun kontrak politik, wahai para ulama Madura. Apa aspirasi rakyat Madura harus dituangkan dalam kontrak politik tersebut, saudara. Nah, boleh. Kalau kontrak politik sudah disepakati, imam besar merestui, diberikan komando untuk mendukung fulan, untuk mendukung si A, saudara. Kalau imam besar sudah mengeluarkan komando, siap patuh komando imam besar, siap taat komando imam besar, siap ikuti komando imam besar. Makanya Bapak Prabowo, kita peringatkan Bapak Prabowo, bukan Anda yang kami ikuti, tapi yang kami ikuti adalah ulama. Kalau Anda mau kami pilih, Anda mau kami dukung, maka hormati ulama, ikuti ulama, maka patuhi apa kata imam besar kami. Kalau imam besar kami sudah mengeluarkan komandonya, saudara, jangankan harta, jangankan uang, saudara, nyawa pun kami siap korbankan kalau ada komando dari imam besar kami, saudara. Makanya sekali lagi masyarakat Madura, ada ijtima ulama kedua, dukung atau jangan? Orang keras dukung atau jangan? Siap dukung ijtima ulama kedua, siap awal ijtima ulama kedua. Kalau imam besar sudah mengeluarkan komandonya, kira-kira jalankan atau jangan? Jalankan atau jangan? Siap perjuangkan? Betul? Nanti ditolak loh. Masa bodoh? Masa bodoh? Kayak kemarin di Surabaya, ada yang pakai baju 2019 ganti presiden, di tengah jalan bajunya disuruh buka, saudara. Kemarin di Riau ada perempuan, saudara, perempuan, ibu-ibu, saudara, dikepung, mobilnya dilempari gara-gara 2019 ganti presiden, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, seperti ini pengecut atau tidak? Pengecut atau tidak? Katanya surveinya menang, katanya kuat, katanya didukung rakyat. Sama 2019 takut ye. Kecebong Monas. Masya Allah. Makanya kalau ada yang menghalangi perjuangan kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau imam besar kita sudah perintahkan untuk turun, siap turun, siap patuh komando imam besar, siap perjuangkan hasil ijtima ulama kedua. Nanti ditangkap. Masa bodoh. Jawab yang kompak, masa bodoh. Nanti dipenjara, nanti ditembak, nanti Suramadu dirubuhin loh. Nanti nggak dikasih makan, nanti dipecat dari kerjaannya, nanti dibuang, nanti dibunuh, nanti dikarok. Siap perjuangkan komando imam besar, siap perjuangkan komando imam besar, siap binasa untuk Indonesia, siap binasa untuk NKRI. Semua Madura angkat tangan yang mampu.
Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela. Semuanya berdiri semua. Bela Islam. Allahu Akbar. 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 Al-Quran. Imam kami. Ya Rabb, berikan kami syafaat Al-Quran. Al-Quran petunjuk untuk semua. Al-Quran, Satukan kami. Al-Quran imam kami. Suaranya mana suaranya? Al-Quran, Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke Madura. Orang kompak, jalan-jalan ke Madura. Cakep. Nanti di akhir jawabnya bukan cakep, tapi di akhir semua angkat tangannya, takbir sekuat tenaga, kita goncangkan Madura dengan takbir. Setuju? 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 Ayo semua yang kompak. Ada ibu-ibu pakai konde. Lihat cacing di dalam sarde. Ada ibu-ibu pakai konde. Lihat cacing di dalam sarde. Jangan mimpi dua periode. 2019 ganti presiden. Semuanya silahkan duduk kembali. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Duduk semuanya tenang, duduk semuanya tenang. Kita lanjut. Habis ini Habib Tahar bisa ceramah. Setuju? Setuju? Siap sampai habis? Insya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Wa
ربنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, berikan kemenangan untuk ulama kami. Ya Allah, menangkan imam besar kami. Ya Allah, berpulangkan imam besar kami ke Indonesia dengan dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. 2019 berikan kami pemimpin baru yang saleh, pemimpin baru yang taat, pemimpin baru yang cinta ulama, pemimpin baru yang cinta Islam, pemimpin baru yang cinta NKRI. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.